sini saya akan menjelaskan tentang biodata pencetus teori harapan atau teori Virum ini yang bernama Victor Virum. Ia lahir di Montreal, Kanada pada tahun 1932. Victor Virum merupakan alumni Yale School of Management dan meraih gelar PhD dari University of Michigan. Penelitian utama yang dilakukan oleh Virum adalah pada teori harapan atau ekspektasi theory of motivation ini, yang mencoba menjelaskan mengapa individu memilih untuk mengikuti kursus tertentu dari tindakan dalam organisasi, terutama dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari teori motivasi. Teori ini menyatakan bahwa kekuatan yang memotivasi seseorang untuk bekerja giat dalam mengerjakan pekerjaannya tergantung dari hubungan timbal balik antara apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan dari hasil pekerjaan tersebut. Virum dalam Kuhn 1990 mengemukakan bahwa orang-orang akan termotivasi untuk melakukan hal-hal tertentu guna mencapai tujuan apabila mereka yakin bahwa tindakan mereka akan mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. Teori ini menyatakan bahwa intensitas kecenderungan untuk melakukan dengan cara tertentu tergantung pada intensitas harapan bahwa kinerja akan diikuti dengan hasil yang pasti dan pada daya tarik dari hasil kepada individu. Kelebihan teori harapan. Teori harapan mendasarkan diri pada kepentingan individu yang ingin mencapai kepuasan maksimal dan ingin meminimalkan ketidakpuasan. Teori ini menekankan pada harapan dan persepsi apa yang nyata dan aktual. Teori harapan menekankan pada imbalan atau payoff. Teori harapan sangat fokus terhadap kondisi psikologis individu, di mana tujuan akhir dari individu untuk mencapai kesenangan maksimal dan menghindari kesulitan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterbatasan teori Virum. Keterbatasan teori Virum atau yang biasa kita kenal dengan teori harapan ini nampaknya terlalu idealis karena hanya beberapa individu tertentu yang memandang bahwa korelasi tingkat tinggi antara kinerja dan penghargaan. Penerapan teori ini bersifat terbatas sebab tidak langsung berkorelasi dengan kinerja di banyak perusahaan. Hal ini berkaitan dengan parameter yang lain juga seperti posisi, tanggung jawab usaha, pendidikan, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan implikasi teori harapan. Manajer dapat mengkorelasikan hasil yang lebih disukai untuk tingkat kinerja yang ditujukan. Manajer harus memastikan bahwa karyawan dapat mencapai tingkat kinerja yang ditujukan. Karyawan layak harus dihargai untuk kinerja luar biasa mereka. Sistem imbalan harus berlaku jujur dan adil dalam suatu organisasi. Organisasi harus merancang pekerjaan yang dinamis dan menantang. Tingkat motivasi karyawan harus terus dikaji melalui berbagai teknik seperti kuesioner, wawancara personal, dan lain-lain. 3 asumsi pokok Virum dalam teori harapan. Asumsi-asumsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap individu percaya bahwa bila ia berperilaku dengan cara tertentu, ia akan memperoleh hal tertentu. Ini disebut sebuah harapan hasil atau outcome expectancy sebagai penilaian subjektif seseorang atas kemungkinan bahwa suatu hasil tertentu akan muncul dari tindakan orang tersebut. Yang kedua, setiap hasil mempunyai nilai atau daya tarik bagi orang tertentu. Ini disebut valensi, sebagai nilai yang orang berikan kepada suatu hasil yang diharapkan. Yang ketiga, setiap hasil berkaitan dengan suatu persepsi mengenai seberapa sulit mencapai hasil tersebut. Ini disebut harapan usaha atau effort expectancy, sebagai kemungkinan bahwa usaha seseorang yang menghasilkan pencapaian suatu tujuan tertentu. Selanjutnya saya akan membahas topik mengenai 4 gaya kepemimpinan yang dikembangkan oleh Robert G. House yang berakar dari model teori harapan yang dikembangkan oleh Victor Virum. Yang pertama, kepemimpinan direktif adalah pemimpin memberikan pedoman yang memungkinkan karyawannya ingin tahu apa yang diharapkan bagi mereka, menetapkan standar kerja bagi mereka, mengontrol perilaku jika kinerja tidak terpenuhi. Pemimpin secara bijaksana memberikan penghargaan dan sanksi disiplin. Bawahan diharapkan mengikuti aturan dan kebijakan yang dikeluarkan. Yang kedua,
Kepemimpinan suportif adalah kepemimpinan yang sifatnya mengayomi bawahannya atau karyawannya dan menampilkan perhatian pribadi untuk kebutuhan dan kesejahteraan karyawannya. Yang ketiga yaitu kepemimpinan partisipatif adalah pemimpin yang percaya dalam pengambilan keputusan dalam kelompok dan berbagi informasi kepada bawahannya. Pemimpin berkonsultasi dengan bawahannya untuk mengambil kepentingan penting yang berkaitan dengan pekerjaan, tujuan tugas dari pekerjaan tersebut, dan cara menyelesaikan dari tugas pekerjaan tersebut. Yang keempat yaitu kepemimpinan berorientasi prestasi adalah pemimpin yang menetapkan tujuan, menantang dan mendorong karyawannya untuk mencapai kinerja terbaik mereka. Pemimpin percaya bahwa karyawannya memiliki tanggung jawab untuk mencapai tantangan yang menantang tersebut. Terima kasih.